Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini, tanpa kurang saat apapun juga ya. Oke, teman-teman semuanya, penonton channel Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Kali ini kita akan mereview sebuah produk lagi dari Talkom, POC. Nah, ini POC lagi ya. Jadi banyak radio POC saat ini ya, tapi ini POC-nya beda ya. Jadi kalau ada POC saja, tapi ini POC hybrid ya. POC hybrid di sini kalau yang pertama pernah kita review dari Talkom itu hanya single band ya, single band VHF saja atau UHF saja. Nah, kali ini saya akan tampilkan yang dual band. Untuk serinya masih sama ya, TC988 Plus. Dan kali ini kita akan coba review yang dual bandnya, dan dia juga sudah 10 watt. Jadi powerful teman-teman ya untuk apa namanya, yang TC988 Plus ini. Oh ya, ini bukan dual band teman-teman, tiga band ternyata. Dia bisa di 136, yang analognya ya, bisa di 350 dan 400. Jadi UHF flow-nya ada. Cuman powernya di UHF flow tidak sebesar di UHF high dan VHF ya, yang dual band yang biasa dipakai seperti itu ya. Oke, tapi nggak apa-apa, yang jelas masih ada powernya yang keluar dan itu masih cukup mumpuni untuk digunakan. Sebelum kita nge-review teman-teman, kita seruput kopinya dulu ya. Kita seruput kopinya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah kita udah seruput kopinya. Dan langsung aja kita review produknya dari Talkom, TC988 Plus. Jadi antara SMP sama Talkom itu beda ya. Kalau SMP itu 998, kalau yang Talkom itu 988. Jadi 8-nya 2 kali, kalau yang SMP 9-nya 2 kali. Jadi di depan 9-nya 2 kali SMP, kalau Talkom 9-nya 1 sekali, tapi 8-nya yang 2 kali di belakang. Oke, kita langsung aja review produk dari Talkom hybrid yang kali ini kita akan coba. Di sini 3 band analog tambah POC. Keep stay tune, jangan kemana-mana. Teman-teman, ini sudah ada di depan kita Talkom TC988 Plus ya. Nah, di sini ada tertulis POC analog 177 inch color screen, multi-group monitoring, multi-member signal call, 1K decoding, 1K replication, double PTT emission, waterproof, IP68 ya, bukan 67 ya, 68 teman-teman. Jadi ini 68, dan tentunya ini udah bisa di hujan-hujan juga nggak ada masalah gitu ya teman-teman. Oke. Nah, di sini tertulis POC 2 radio model TC988 power 10 watt, frekuensi ini ya. Kemudian ya udah seperti itu ya. Dosnya glossy ya. Jadi kalau glossy ini kadang lampu di studio juga mantul-mantul nih. Oke, kita buka aja dulu ya. Ya, apa saja isinya, dan di sini ada buku manual ya. Buku manual pasti pakai bahasa Inggris. Ya, di sini pakai bahasa Inggris. Jadi di sini nih langsung disebutkan ya, ada menu apa tadi tuh? Sebentar. Tadi saya baca itu kalau nggak salah secara sekilas ya. Itu ada menu repeater ya. Nah, nih. Jadi ada berapa mode ini? 1, 2, 3, 4 mode. Jadi bisa POC saja, bisa analog, bisa mix analog dan POC yang dihidupkan, dan bisa repeater.
Jadi repeater POC itu analog, analog itu POC. Oke, kita buka aja. Ini tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, tampilannya seperti ini, dan ini ya sama aja sih dengan yang Telkom single band ya. Itu bisa ambil dulu ya teman-teman ya. Oke. Telkom single band. Di mana itu radionya ya? Sebentar, saya cari dulu teman-teman, kok saya nyimpennya lupa ya. Ntar. Oke teman-teman, jadi untuk Telkom yang lama yang single band ini kan seperti ini ya, sama aja ya, cuman bedanya adalah mesinnya mungkin di dalam yang berbeda ya, karena untuk secara fisik untuk di depan sama untuk yang single band ya, ini yang single band VHF. Oke, kita lanjutkan aja. Di sini di belakangnya ada tertulis POC ya, 2 radio, power 10 watt, 3 band ya. Dan di sini udah ditutup rapet. Di sini ada karetnya teman-teman ya. Dan ini untuk seal supaya nggak masuk air ya. Dan ini juga rapet seperti ini supaya nggak masuk air ya. Dan ya seperti itu. Tombol-tombolnya masih sama persis dengan yang POC yang hybrid single band ya. Dan PTT-nya di sini ada 1, 2 ya. Dan PTT-nya di sini 1, 2. Kemudian ini juga bisa jadi PTT teman-teman. Nanti kita lihat aja. Jadi untuk analognya bisa jadi PTT yang ini. Ini ada 2 lagi di bawah ya. Jadi ada 3 ya. Ada 3 tombol shortcut di bawah PTT utama ya. PTT utama ini bisa kita hidupkan. Kita bisa atur mau untuk yang POC di atas atau analog di atas, tapi saya urutkan saja ya. Jadi kita bisa setting nanti, kita urutkan saja untuk yang di atas yang POC, yang di bawah yang analog, seperti itu supaya nggak keliru ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini dia modelnya seperti ini, dan tidak ada yang berbeda dengan yang single. Dan ini dia untuk baterainya. Baterainya 2800 ya, 2800 mAh. Jadi ini baterainya real ya teman-teman ya, real. Untuk baterainya masih sama dengan yang single band juga sama. Jadi baterainya real. Kadang-kadang ada tulisannya sampai 4000, 6000. Nah itu. Tapi kalau seperti ini ukurannya dan ini tulisannya 2800, ini real. Oke, kita taruh aja, kita pasangnya seperti ini. Di belakang dulu terus tekan, dia akan ngelok ya. Oke teman-teman. Nah untuk antenanya dia udah berbeda juga antenanya. Yang analog pakai seperti ini. Analog ini pakai yang seperti ini, dual band ya. Analog dual band. Nah ini yang nanti kalau yang 350 cari sendiri teman-teman ya antenanya, karena ini yang 350 antenanya nggak masuk yang ini. Kita pasang aja. Oke, kemudian dapat apa lagi? Dalam dosnya ada bladel kit sama tali ya. Kemudian di sini ini antena selulernya, antena POC-nya kita pasang di tengah. Jadi rata-rata untuk antena POC berada di sisi di tengah teman-teman ya. Antena selulernya biasa posisi di tengah. Kita dapat adapter sama desktop chargingnya ya. Oke, kita masukin aja dulu untuk pernak-perniknya yang ada di sini. Kita masukin semua dulu ya. Kita akan segera review untuk dia POC hybrid ini ya. 3 band ini teman-teman ya. Bisa repeater lagi bisa berfungsi sebagai repeater ya. Oke, teman-teman ya, ada yang bertanya ya, kalau kita jadikan repeater ke repeater ya, itu beda nanti teman-teman ya. Repeater to repeater itu beda, karena repeater mempunyai, kalau repeater analog ya, mempunyai
dua frekuensi, frekuensi receive dan frekuensi transmit. Jadi ketika Anda setting di sini akan berbeda nanti jatuhnya, karena yang masuk ke sini apakah itu nanti yang receive apa yang transmit. Kalau yang receive berarti Anda akan tabrakan dengan repeater yang akan memancar. Tapi kalau Anda yang masukin receive transmit, maka akan tabrakan dengan radio Anda sendiri. Makanya nggak bisa teman-teman kalau ini difungsikan repeater. Jadi maksudnya repeater di dalam frekuensi ini repeater juga nggak bisa. Jadi sebaiknya single frekuensi sehingga dia bisa berfungsi dengan baik antara VHF atau UHF gitu ya. Crossband malah nggak ada masalah, tapi kalau repeater yang duplex itu bermasalah kalau menggunakan seperti ini. Oke teman-teman, kita hidupin ya radionya seperti ini. Tampilan awal di sini tertulis POC global ya. Kenapa pakai POC global ya? POC global ini yang saat ini digunakan itu sangat murah teman-teman servernya. Kemudian yang kedua, dia juga cepat ya. Nah ini sudah sukses. Nah ini POC off. Sekarang saya mau hidupin POC-nya ya. Karena di sini work mode-nya bisa diatur ya teman-teman. Nah ini kita atur mix seperti itu ya. Kita hidupin aja supaya dia hidup. Nah ini sudah hidup ya. Oke, sudah hidup. Jadi untuk POC ini udah hidup. Ini kalau kita tekan PTT, dia udah bisa transmit di sini. Kemudian yang saya bilang tadi di sini ada dua. Ini bisa jadi PTT untuk yang atas analog atau yang bawah. Ini kita coba ya. Nah itu dia mancar yang atas. Kalau yang bawah ini kita coba. Jadi nggak perlu lagi bingung. Ini yang ini kita fungsikan menjadi PTT analog yang layar atas layar bawah seperti itu teman-teman ya. Nah menunya apa saja? Mari kita lihat menunya ya. Dan ini belum ada radio FM teman-teman ya. Kalau yang pernah kita review kemarin yang SMP itu yang 3 band, benar-benar 3 layarnya di sini ya, untuk analog ya. Ini 2 ya, kalau yang kemarin SMP 3. Ini belum bisa FM dan belum bisa airband, tapi sudah cukup lah ya dual band ini, VHF UHF ditambah UHF low itu udah nggak masalah kan ya, udah oke lah. Karena harganya pasti beda juga kalau yang namanya yang multi band itu yang kemarin kayak SMP pasti akan beda harganya. Oke, kita coba menu-menunya apa saja teman-teman ya, kita buka. Di sini ada work mode. Jadi work mode itu bisa kita aktifkan POC saja, jadi analognya off, atau analog saja seperti yang tadi POC-nya off, atau dia berfungsi mix analog dan POC jalan bareng-bareng, tinggal mana yang duluan mereceive ya, dia akan bunyi seperti itu. Kemudian repeater adalah fungsinya dia untuk memancarkan apakah yang diterima itu dari POC atau analog. Kalau dari analog dia akan mancar POC-nya, kalau dari POC dia akan mancar analognya. Seperti itu teman-teman untuk repeater. Oke, jadi repeater di sini nanti kita lihat apakah layar yang atas atau layar yang bawah untuk analog yang berfungsi, sehingga nanti kita bisa rubah untuk bandnya, kita mau mancar yang UHF atau VHF seperti itu. Oke, itu tadi work mode. Isinya seperti itu, repeater udah paling terakhir. Nah, di sini grup. Nah, di sini grup saya udah buat 2 ya. Nah, ini saya buat yang untuk review produk ya. Ini grup sekali lagi teman-teman katanya tolong bikin tutorial yang nggak bisa, karena ini tutorial adalah privasi. Privasi menyangkut akun. Jadi akun ini bisa Anda punyai dengan produk mungkin yang banyak ya, misalnya Anda punya banyak, mungkin Anda bisa minta akun untuk sebuah perusahaan atau apa ya, sehingga Anda bisa atur. Tapi kalau Anda perorangan mungkin punya 2 atau 3, itu bisa di tokonya minta untuk dibuatkan grupnya. Jadi ketika Anda sudah buat grup, maka POC itu bisa saling terhubung. Apakah grupnya itu akan disamakan atau grupnya
tiga POC itu beda-beda atau seperti apa, itu bisa diatur seperti itu teman-teman ya. Oke, grup sudah, kemudian member. Nah, member di sini adalah semua yang ada di akun. Jadi di akun dari POC kita. Jadi kalau ada tiga semua. Kalau di sini kan banyak nih saya nih itu ya. Jadi ini adalah akun yang masuk di di grup review produk seperti itu. Jadi nanti sesuai dengan grupnya. Jadi kalau misalnya masuk di grup review produk, itu tadi membernya itu ya. Oke. Jadi misalnya Anda bikin misalnya gini ya, grup keluarga 1, keluarga 2, atau misalnya grup di sini bagian produksi, kemudian di sini bagian pemasaran. Nah, bagian produksi dan pemasaran ini mempunyai member yang berbeda. Misalnya di sini kita buat member untuk bagian produksi ini ya 1, 2, 3 sampai 10 misalnya. Kemudian nanti member bagian pemasaran kita masuk dulu ke grupnya kita rubah dulu. Ini tadi kan review produk, kita rubah dulu ke rumah Jogja misalnya, atau pemasaran misalnya kita pindah ke bawah, kita select. Setelah kita select, terus kita lihat membernya siapa saja seperti itu. Nah, itu dia caranya untuk kita ketahui membernya, kemudian grupnya seperti itu ya teman-teman. Itu kalau di perusahaan. Jadi misalnya perusahaan itu punya banyak bidang ya, sehingga bisa dibuatkan grup masing-masing. Jadi kalau untuk memanggil itu tidak langsung semua bisa mendengar, tapi tentu di grup yang akan kita panggil. Misalnya di grup produksi ya, ketika kita manggil produksi, semua yang ada di member itu bisa mendengar di member produksi ya. Oke. Oke, kita langsung lanjut lagi. Channel setting di sini ada bandwidth, wide and narrow. Ini untuk radio analog ya, output power, ada high, ada low. Kemudian ini RX GTSS, ini untuk biasa kita pakai untuk setting repeater. TX GTSS. Offset setting ini untuk plus minusnya ya. Jadi nanti offset setting di sini ada offset direction plus minus, kemudian offset frekuensi. Jadi jadi satu dah. Jadi dia sudah jadi satu, nggak perlu lagi kita nyari direction atau offset. Ini udah jadi satu, masuk di sini tadi ya, masuk di offset setting. Kemudian jumping frekuensi ini kita off saja. Kemudian studi code ini bisa kita on kan ya, atau kita off kan, tapi ini saya on kan. Oke, udah itu aja. Terakhir study code ya. Oke, kita masuk ke analog setting. Analog setting kita dapat saja ada scale level. Nah, ini scale level bisa diatur sampai paling nutup itu di 9 ya. Ini saya setting 1 paling peka, dan bisa kita buka di 0. Kemudian TOT, kemudian power save. Ini power saving kita mau ambil yang mana? Kita 2, 3, 4. Saya coba misalnya saya ambil yang 4 ya. Nah, supaya lebih irit baterainya teman-teman ya. Kalau mau di off juga nggak apa-apa. Ini sekarang saya coba level 1 ya, karena kita mau tes power nanti. Jadi level 1 aja. Kalau tes power kan harus powerful untuk baterainya keluar ya, untuk analog ya. Jadi kita save nya 1 aja. Nanti kalau kita nggak tes power ya, kita pindah ke 4 untuk standby nya lebih lama ya. Kemudian di sini ada channel display, bisa frekuensi atau nama ya teman-teman, alias ini nama, jadi bisa diatur nanti. Kemudian DTR ini adalah dual standby, dual watch gitu ya. Jadi apa kita on atau off untuk analognya ya. BCLO seperti biasa, step size, stepnya mau pakai berapa. Di sini biasa kita pakai 5 kHz, kita 5 kHz saja. Oke. Kemudian auto detect frekuensi, ini nyeken kalau nggak salah ya. Tuh nyeken ya teman-teman. Jadi nanti misalnya ini saya transmit ya. Oh, dia nggak mau ya. Apakah dia UHF atau VHF? Sebentar. Atau detect
Nah, ini berarti UHF teman-teman ya. Mungkin UHF kita coba aja 435 650 misalnya seperti itu ya. Saya coba transmit. Apakah dia detect yang UHF? Oh, nggak bisa. Bentar, saya kembali lagi. Nah, kita coba cek lagi. Analog tadi ya, masih masuk di analog setting. Kita coba auto detect frekuensi, cobalah. Mungkin terlalu dekat ya, saya jauh. Nah, itu kedapatan ya, 435 ya 650. Apakah nanti dia bisa juga di VHF? Kita coba ya. Ini saya ke VHF ya. 14555 saya coba ya. Kita coba yang VHF apakah bisa untuk auto detect-nya, karena tidak bisa rubah VHF UHF ya. Coba saya mancar. Nah, ini VHF nggak bisa teman-teman ya, jadi tetap nggak bisa. Oke, artinya dia hanya bisa nyeken UHF ya, karena di sini nggak ada bisa dirubah ya. Udah nggak apa-apa ya, jadi dia hanya bisa nyeken UHF. Oke, kita lanjut lagi channel clone, channel clone TX ya. Itu aja, kayaknya itu aja. Kemudian di sini ada POC setting, di sini profile. Kita mau pakai yang apa? Standar, indoor, outdoor, earphone. Ada berapa nih profilnya? Ada 4 ya. Kemudian mic mode kita pakai middle, high. Boleh kita high aja ya, biar kenceng. Kita pakai high aja. Oke, power save configuration, power save level kita pakai standar, high performance. Nah, ini tinggal pilih yang mana nih, standar. Kemudian sleep switch ini on. Kemudian super power save ini off. Nah, ini kalau menghemat baterai, benar-benar menghemat baterai ya. Kemudian beep ini sementara on. Time zone, time zone di sini sebentar teman-teman. Ini apakah POC-nya sudah sesuai jamnya? Nah, ini jamnya nggak sesuai ya, belum ya. Oke, time zone-nya kita rubah. Set POC setting tadi ya. Oke, time zone-nya kita rubah teman-teman ya. Time zone. Jadi time zone di sini dia plus 7 teman-teman ya. Minus 7 apa plus 7 ya? Kalau sekitar jam oke, minus ya. Kita coba aja dulu plus apa minus ya. Saya coba cek dulu. Kalau plus berapa ya di sini jamnya? Benar ya, jam 8.26, berarti plus. Jadi plus teman-teman, plus 7 ya. Jadi 8.26 udah bener. Untuk waktunya benar ya. Nih, waktunya 8.26. Udah sesuai dengan di handphone 8.26. Tanggalnya juga sudah sesuai, tanggal 25. Oke, time zone udah kita setting tadi. Kemudian kita masuk ke apalagi tadi, habis time zone yang udah habis, time zone habis sudah. Phone book list ini nggak ada kontaknya ya. Ini nanti sesuai dengan kita mau masukin apa gitu ya. Call log ini nggak ada siapa yang masuk gitu dari POC, nggak ada. Kemudian setting di sini mau pakai voice prompt atau apa. Kemudian backlight-nya kita atur. Backlight-nya mau berapa detik, ini continue. Kemudian call backlight ini on. Kemudian beep ini masih on. Kemudian earphone recognition automatic. Kemudian ada RX priority, dua-duanya siapa yang duluan masuk ya. Kemudian repeat volume
POC volume ini full, kemudian analog volume ini juga full ya. Oke, kemudian repeat sound kita off. Kalau on ini nanti di sini juga bunyi. Ini biar aja off, kan nggak perlu kita dengerin di situ ya. Oke, jadi kalau mau pakai handsfree itu repeatnya kita pakai on. Misalnya kita mau dengerin di sendiri di sini ya. Tapi kalau enggak, ya udah kita off kan saja. Oke, setelah setting kita masuk lagi ke radio info. Nah, radio info ini ada account info, misalnya seperti itu. Kemudian software version, kemudian modul version, kemudian IMEI, kemudian CCDI, POC version, kemudian analog version, kemudian habis. Dah, itu aja teman-teman ya. Menunya banyak banget, jadi ada beberapa menu tadi udah kita sampaikan. Nah, sekarang kalau POC kita nggak perlu bahas lagi karena POC sudah sering ya. Ini kita tinggal mau cek yang analognya. Nah, analognya di sini teman-teman kita akan coba untuk kualitas suaranya. Kita akan coba kualitas suaranya. Oh ya, untuk pindah ke VFO kita pencet yang ini ya. Nah, ini teman-teman. Standarnya ini untuk VFO, memori VFO. Oke, kita akan coba modulasinya ya. Saya akan coba modulasi untuk yang VFO-nya. Nah, ini powernya saya akan rubah dulu untuk power. Oh, bukan di sini ya, channel setting ya. Output power kita coba low ya. Nah, ini sudah pakai low. Kita mau tes teman-teman ya untuk audio dari POC hybrid ini. Ya, kita akan coba untuk dengerin. Power on. Nah, ini kita bandingin aja, nggak usah dengan jauh-jauh ya, sesama ini aja. Kita coba. Nah, ini udah kita pakai analognya, ini juga analog. Oke, kita dengerin tentunya. Saya akan taruh dulu untuk nih speaker pamiknya. Sekarang saya coba dulu pakai yang ini ya, RC68 ya. 1 Taruh kecilin. 1 2 3 3 2 1 kita gunakan RC68. 1 2 3 3 2 1 kita gunakan POC hybrid. 1 2 3 RC68 POC hybrid. Wah, luar biasa. Oke teman-teman, jadi luar biasa ya, di luar ekspektasi saya. Ternyata POC hybrid suaranya kenceng banget. Kenceng sekali teman-teman ya, kenceng sekali. Untuk audionya luar biasa kenceng. Memang sih untuk yang analog kemarin, yang analognya kemarin yang single band juga kenceng ya. Ini ternyata juga sama, masih kenceng banget. Oke, sekarang kita mau tes untuk resipnya teman-teman. Di sini resipnya kita tes ya, kemungkinan besar ya, kemungkinan sih kalau ini kita resip di ruangan dulu ya, ruangan. Kemungkinan besar sih karena ini sudah ada apa namanya selulernya ini, apakah resipnya masih oke apa enggak di VHF. Kita coba. Ini squelnya tadi masih 1 ya teman-teman ya, belum saya rubah. Oke teman-teman, resipnya bisa teman-teman ya, resipnya bisa, jadi nggak terlalu budak, ini bisa resipnya. Kita cek coba kalau yang
di jalan sambil menunggu info. Oke, bisa ya teman-teman resipnya kalau dengan antena bawaan. Oke. Sekarang kita coba dengan antena luar. Kita tes. Kita coba antena luar ya. Kita pasang. Apakah oke? Kita lihat. Nggak bunyi ya. Coba kita buka squelnya. Sorry. Oke teman-teman, jadi kalau untuk analognya ya, untuk yang VHF nya ya agak sedikit kurang nih. Iya, boleh. Tapi tergantung juga teman-teman, karena ini juga bisa kita receive kalau yang memang pancarannya besar ya. Seperti ini kita bisa dengerin ya percakapan di VHF, tapi ya memang harus buka square ya kalau yang kecil ya, tapi yang besar nggak bisa. Oke, kita coba kalau yang UHF nya apakah peka. Terima kasih sekali. UHF nya lebih peka teman-teman daripada VHF nya untuk hybrid ini. Ya seperti biasa, memang seperti itu kalau rata-rata saya cek itu dia untuk hybrid itu ataupun radio yang biasa ya, Jena itu VHF-nya memang agak lemah, tapi UHF-nya tetap peka teman-teman, tetap peka. Oke, sekarang kita mau tes antenanya dulu ya. Tes antenanya, kemudian nanti kita akan tes powernya. Jadi ini saya mau off-kan dulu ya. Saya off-kan dulu POC-nya, nanti kita akan tes POC-nya juga. Ini saya off-kan dulu karena kita dalam rangka mau ngetes, atau kita tes dulu ya. Ya teman-teman, saya akan tes dulu nih. Daripada saya bolak-balik, saya tes dulu ya POC-nya. Ini grupnya udah satu dengan yang di sini. Ini 3 udah. Kita sudah satu grup review produk dengan sini. Nah, ini juga review produk. Kita akan mancar ya POC-nya ke POC. Oke, kita coba dengerin. Nah, kita coba dengerin teman-teman. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3 2. Saran ya. Coba. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3 2. 3, 2, 1. Coba hybrid POC. Nah, sekarang yang dari ini ya, dari 698 kita ke 988. Coba. 1, 2, 3. 3 1, 2, 3. Tes dicoba. 1, 2. 1, 2. Dicoba. 1, 2. 1, 2. Oke, kita coba tes lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3 dicoba. Oke, suaranya enak yang ini ya. Luar biasa. Jadi untuk suara dari POC hybrid ini enak sekali teman-teman ya. Termasuk POC-nya. Tadi analognya juga enak, POC-nya juga enak. Wah, racikan
audionya ini enak banget ya untuk yang Telkom ini. Oke, karena kita sudah tes POC-nya, sekarang saya mau coba ke analog ya. Oke, ke analognya kita akan coba bikin frekuensi repeater teman-teman ya, bikin frekuensi repeater. Oke, kita coba ini aja dulu. Nah, kita coba. Ya, oke. Ini kita sudah setting di sini teman-teman ya. Kemudian saya akan setting juga untuk teks CTSS-nya ya, tune-nya. Kita di sini nanti ada pilihannya, apakah pakai CTSS, NDCS atau IDCS. Kita pakai ini CTSS. Kemudian kita pilih tune-nya berapa, apakah standar atau yang lain. Nah, ini standar 885. Oke, kita back. Kemudian di sini offset setting, direction-nya kita pakai minus atau plus. Ini kita minus ya teman-teman. Oke. Kemudian offset frekuensinya berapa? Kita isi di sini 5.000 ya. Oke. Sukses. Sekarang kita coba tes sebelum kita simpan ya. Kita tes dulu. Coba kita tes apakah sudah benar. Tidak masuk teman-teman ya. Sebentar, apakah study code itu kita harus matikan? Kita matikan dulu. Oke, kita akan coba. Oke, study code dimatikan teman-teman. Baru bisa nih kita lihat ya. Oke, udah masuk. Jadi study code matikan, off kan, dia masuk. Sekarang kita mau nyimpen. Kita nyimpan, kalau nggak salah itu saya tekan apa ya? Ini ya. Save to, ya betul. Tekan yang tanda bintang ini. Save to 01. Sorry. 001. Oke. Oke-nya ini lagi ya teman-teman, ini lagi. Nah, kita coba di memori. Nah, sudah benar ya. Kita coba di memori, masuk situ. Nih, 001 ini frekuensinya, dan kita coba tes. Udah benar. Nah, apakah bisa dikasih nama? Kita coba aja. Ada menu namanya enggak? Kita coba di channel setting, apakah buat ada? Atau di ada teman-teman, di channel setting ada channel name. Nah, ini bisa kita rubah. Nah, ini apakah huruf ini bisa berfungsi? Kita coba ini. Oh, bisa teman-teman ya. Nah, ternyata bisa sesuai dengan kayak kita ngetik radio jadul ya, HP jadul. Kalau HT jadul itu kan kita ngetiknya seperti ini. Nah, sudah. Oke, sudah. Kemudian kita keluar. Nah, kenapa belum ada? Sekarang ini kita rubah juga di sini. Di analog setting. Channel display mode ini kita rubah ke alias. Kita coba lihat apakah berubah. Nah, sudah berubah teman-teman ya. Jadi nggak perlu pakai komputer. Jadi dengan menggunakan HT ini sudah bisa kita setting ya, tanpa bantuan komputer. Asik teman-teman ya. Oke, sekarang karena kita udah ngasih tahu caranya untuk bikin repeaternya, maksudnya memori repeater dan memori. Ingat ya, memori ini nyimpen ini ya.
seperti itu. Kemudian caranya tadi udah kita kasih tahu, dan sekarang kita mau, oh ya sorry, ini saya matiin lagi, saya hidupin lagi ya. Oke, sekarang kita mau tes ini teman-teman ya. Saya mau tes antenanya ini, antena dari POC Global Hybrid ini. Teman, kita tes antenanya untuk POC Hybrid ya, dual band, 3 band. Kita coba stimulus start 140, kemudian stopnya 174 MHz. Kita lihat untuk SWR nya. Oke, dia ada di dari bawah ya, dari bawah, dari rapi ini, masuk dari rapi, kemudian bisa ke rari juga ya, 147, 140 sampai 147. Oke, sip. Kemudian kita coba di UHF 400 MHz, stopnya di 470 MHz. Kita lihat. Oke, di UHF-nya juga oke ya, dari 400 1,5 sampai 4 berapa tuh? Ya, masih bisa sampai 438, 442, 445 lah, 445. Oke, masih oke. Jadi UHF-nya oke teman-teman ya, nggak ada masalah. Untuk sebuah antena dari POC Hybrid, punyanya Telkom trigal band ya, Telkom 3 band, bukan dual band. Dari tadi ngomong dual band terus ya, 3 band ini. Oke, setelah kita tes untuk apa namanya antenanya, sekarang kita mau ngetes untuk power ya, power output dari radio ini. Seberapa kenceng, seberapa kuat power dari POC Hybrid 3 band dari Telkom ini? Mari sama-sama kita lihat. Kita akan tes power dari radio Telkom POC Hybrid ini. Nah, sebelum saya cek ya, karena ini space-nya sempit karena ada antena dari apa namanya POC selulernya ini, maka kita akan off-kan dulu selulernya. Kita off-kan POC-nya ya, kita off-kan. Jadi kita hanya hidupkan analognya saja, sehingga dia nggak mancar ya teman-teman ya. Tuh udah nggak mancar. POC off, kita lepas antenanya ya, supaya aman teman-teman. Kalau nanti lepas baru ini masih transmit kan ya, bisa saja POC nya rusak ya, karena mancar tanpa antena bisa berbahaya itu ya. Kalau rusak kan rugi ya teman-teman ya. Oke, udah masuk. Kebalik nggak nih? Enggak kebalik ya. Oke, benar ya. Nah, ini kita pasang lagi untuk dummy load-nya. Kita pasang dummy load dari pengukuran SWR ini. Oke. Sekarang kita coba di VHF terlebih dahulu. Di sini VHF-nya kita coba low-nya dulu ya. Low-nya. Kita lihat. Low-nya sebentar. Nah ini low-nya 8 watt teman-teman ya. Saya matikan dulu biar kelihatan. Nah, ini kita coba low-nya. Iya, 8 watt ya teman-teman. Besar banget low-nya ya. Oke, sekarang saya mau, oh bukan, low-nya berapa tadi? 8 apa ya? Ini mungkin ada kesalahan, saya coba cek dulu.
SWR-nya benar 1,0, tapi powernya 8 watt teman-teman. Low-nya 8 watt ya. Wah, kita coba high-nya. Wah, bisa-bisa besar banget high-nya ini. Oke, kita coba lihat high-nya. Tuh. 14,7. Nah, SWR-nya. Tuh, 1,0. 14,7 teman-teman. Luar biasa. Mana ada POC? Mana ada analog yang saya ukur selama ini di center frekuensi bisa 14 watt. Ini baru. Nggak percaya, kita ulangi lagi teman-teman ya. Nih saya pencet ya. Nih, lihat baik-baik. Tuh, nih 14,7. Tuh. Aduh, ya oke. Nggak apa-apa, kita coba. Ini sudah saya cas full memang untuk POC ini ya, hybrid ini. Oke, sekarang kita di UHF-nya teman-teman ya. Kita coba low. Mungkin apakah saya yang beruntung ya? Bisa jadi teman-teman ya, karena kan seperti itu belum tentu wattnya ya sama dengan nanti yang akan Anda dapatkan. Tapi paling tidak mendekati 10 watt itu sudah oke ya. Ini kita low coba ya untuk UHF-nya. Nah, ini UHF-nya low-nya 6,6 watt. Ya, 6,6 watt. Oke, sekarang kita coba high-nya. Jadi jangan kaget teman-teman ya. Ini kalau powernya gede jangan kaget, karena namanya juga low-nya aja seperti itu ya. Kita coba high-nya berapa? Oh enggak, kalau di UHF itu high-nya hanya 8,8 watt. Nih UHF ya, kita coba lagi, tekan lagi. Ya, tetap 8,8 watt. Sekali lagi kita coba di VHF tadi teman-teman ya. Kita coba nih di VHF nih. Nih, ini kita coba tes lagi ya. Nih, lihat nih. Tuh. 14,6, 14,7. Wah, ngeri. Oke, teman-teman ya. Jadi apa namanya? Ini sangat besar sekali untuk powernya. Sehingga harus Anda berhati-hati. Berhati-hati apanya? Bukan berhati-hati karena powernya besar. Berhati-hati dengan antena yang Anda gunakan. Jadi jika Anda mempunyai radio HT itu powernya besar ya, tuh hati-hati. Karena apa? Karena jika antenanya tidak support, antenanya itu SWR-nya tidak bagus ya, ini power yang seharusnya diterima oleh antena dipancarkan ya, ketika SWR-nya tinggi, maka RF yang harusnya dipancarkan itu kembali lagi ke radionya. Bisa dibayangkan ya, kalau dia kembali lagi ke radionya, pasti lama-lama akan panas dan bisa jebol untuk transistornya atau IC-nya ya, untuk powernya. Sehingga saya sarankan tetap menggunakan antena yang bagus ya teman-teman. Sekali lagi, radio dengan power besar harus kita sediakan antena yang bagus, karena nggak main-main gitu ya, karena powernya ini sangat besar sekali. Setelah saya ukur tadi itu sangat besar sekali, sehingga perlu kita antisipasi dengan antena yang baik dan mumpuni. Oke, sekarang ini karena ini besar banget ya powernya, sedangkan low-nya saja besar ya. Oke, kita akan coba tes repeaternya ya teman-teman. Setelah tadi kita coba untuk nah
Nah, ini kita coba repeater, berarti nanti POC-nya hidup ya. Setelah tadi kita coba untuk cek power, sekarang kita akan masuk ke menu repeater. Nah, sekarang saya akan setting dulu di low power. Ya, low power. Oke. Kemudian channelnya saya rubah, frekuensinya saya rubah di 409 7850. Nah, saya coba di sini 4097850 ya. Oke. Ini untuk berfungsi, nanti dia akan mancar ke sini. Kalau saya terima di POC, maka dia akan mancar di sini. Dia terima di sini, maka dia akan mancar di POC. Oke. Jadi yang analognya akan ini saya taruh sana dulu ya, atau saya taruh jauh aja ya. Nah, saya taruh di jauh ya, teman-teman. Oke, kita ya teman-teman, saya ini agak sedikit masih bertanya-tanya, power tadi itu besar banget ya. Sampai sekarang saya masih berpikir itu. Oke, tadi 4097850. Oke, bener ya, ini ada di sini ya. Oke, ini POC. Udah standby. Volumenya berapa? 3. Oke. Nah, saya akan transmit ya. Ini POC akan bunyi. Kita coba transmit ya. 1 2 3 3 2 1 3 2 1 3 2 3. Oke, jadi misalnya dari sini aja sudah kelihatan ya. Ini akan hidup. Saya transmit. Hidup ya. Oke. Sekarang ini dari POC ke sini. Saya transmit. Oke. Oh, ini belum dihidupin. Nah, sini. Oke. Nah, terus ini ya. Oke, 1 2 3. Oke. 1 2 3. Oke. Ya, teman-teman, jadi kelihatan ya, misalnya ini lampunya hidup atau ini ada indikator, kita lihat aja. Tuh. Hidup, teman-teman. Nih. Ini receipt, teman-teman ya. Kalau nggak percaya, ini feedback ini. Oh, nggak feedback ya? Bagus juga. Bagus, teman-teman, nggak feedback ternyata. Oke. Jadi udah kita buktikan dari sini ke sini. Nih, saya transmit. Tuh, langsung ya. Jadi yang masuk ini adalah POC yang jadi repeater ya, itu ID-nya nih 988. Jadi 988 itu masuk ke sini, dan ini juga langsung receive. Ini receive. Nah, feedback dia. Oke, teman-teman, jadi itu fungsi repeater. Jadi analog to POC itu analog. Nah, sekarang kita coba VHF-nya. Tadi kan UHF sudah. Ini VHF. Ini saya coba VHF-nya. Misalnya di mana nih? Kok nggak mau pindah nih, teman-teman? Kenapa? Start. Ya. Jadi saya coba VHF-nya di 14550. Ini VHF ya. Berarti kita akan rubah yang di sini. Teman-teman. Ini kalau sudah dia berfungsi repeater, ada tandanya seperti itu ya. Tuh. Ini kita akan rubah di VHF juga. Kalau mau lebih aman, Anda kasih tune aja, ini tune receive, ya, tune receive, tune transmit. Receive dan transmit kasih tune-nya sama, misalnya 6767, ini juga 67,
sehingga itu bisa berfungsi nanti ketika ada tune, dia masuk ya. Jadi RX dikasih tune. Ini juga RX-nya dikasih tune 6767 sama. Kita akan coba. Saya akan coba tes lagi teman-teman. Nah, ini VAF ya. Tuh, udah langsung masuk. Sekarang dari sini ke sini. Oke ya. Oke, bisa ya. Ini 1, 2, 3. Oke, mantap. Jadi VHF bisa, UHF bisa, nggak ada masalah lagi. Kemudian apa lagi teman-teman ya? Kalau itu sudah, nah ini saya matikan volumenya. Saya volumenya matikan. Sekarang saya akan hidupin yang di sini. Mungkin yang di sini akan terdengar nanti. Ini saya taruh agak jauh sedikit ya. Ini ada ini tadi kan kalau saya buka nih saya buka ya. Nih. Ini semua volume mati ya. Tes 1 2 3. Sama sekali nggak ada apa yang kita dengerin ya. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke POC setting. Oh, nggak ada di POC setting. Masuk di setting. Repeat sound kita on kan. Nah, ini volume udah sini setengah. Kita akan tes repeat sound, apakah dia akan berbunyi. Taruh dari di sana agak jauh yang nanti kena spread nih. Tuh, bunyi teman-teman. 1 2 3. Tuh. Ya langsung bunyi ya. Kalau ini mati semua, ini bunyi di sini. Jadi ini saya matikan lagi supaya nggak feedback seperti tadi. Itu feedback banget ya teman-teman ya. Oke, ini kita off. Itu fungsinya apa? Fungsinya untuk ngecek atau untuk ngontrol supaya apakah dia udah bisa masuk sini, modulasi dari sini atau dari sini ya. Jadi kita pakai earphone di sini. Nah, ini jacknya saya belum buka ya tadi ya. Jack dari ini kita belum sempat buka ya. Apakah dia sama dengan yang lain? Ini saya buka aja dulu ya. Ya, kita nggak punya kunci apa-apa ya. Kita coba aja pakai konektornya bisa juga. Oke, kita buka. Apakah dia pin atau dia jack? Kalau lubang jack berarti dia pin teman-teman ya. Dia pin, bener-bener waterproof banget nih. Nah, kalau sudah pin begini ya sudah. Kita nggak bisa untuk masang mikrofon biasa. Harus mikrofon yang pakai pin seperti ini. Dan tentunya juga memprogram radio ini juga harus kabel khusus. Nggak bisa kabel yang sembarangan, maksudnya punya siapa gitu ya. Harus sesuai dengan punya Telkom ataupun SMP. Mungkin SMP dan Telkom kan hampir sama. Jadi tonton. Jadi ya, konstruksi seperti ini memang untuk waterproof ya, sehingga aman ya, karena nggak ada lubang sama sekali. Cuman ya itu tadi, kalau di sini dia nggak bisa di program manual di sini ya, itu susahnya di situ. Nah, kemudian kendalanya adalah ketika saya mau program crossband, nggak bisa teman-teman. Saya mau program crossband di sini nggak bisa, karena kalau secara manual kita nggak bisa program crossband di sini. Yang bisa tadi duplex saja. Kemungkinan besar kalau kita pakai software itu bisa. Cuman saya kabelnya nggak punya kabel untuk program ini. Oke, kita mungkin sudah ya. Apalagi ya kira-kira teman-teman? Sudah semua ya. Nanti link pembeliannya ada di deskripsi, nanti kita akan sampaikan. Yang jelas kesimpulan saya adalah
ini radio sangat worth it karena bisa POC, bisa hybrid ya. Jadi contoh misalnya ya, ketika kita akan ya tadi teman-teman bilang ada yang mau naik gunung atau apapun itu, ini dia bisa akan berfungsi menjadi repeater di antara teman-teman semua. Misalnya ada yang nggak bawa HT, hanya bawa POC, dan ada yang bawa HT. Nah, untuk kepala regu cukup pakai satu ini, dia akan bisa menghubungkan yang HT dan yang POC seperti itu. Ini sangat praktis tentunya, sehingga komunikasi bisa tetap terhubung ya teman-teman dengan menggunakan repeater POC ini. Dan tentunya sekali lagi frekuensi ini adalah frekuensi yang memang kita harus ada izinnya, call sign. Bisa Anda call sign-nya masuk di Rapi, bisa Anda call sign-nya masuk di Orari, dan call sign itu menentukan kinerja band Anda, kinerja band. Jadi misalnya kalau di Rapi itu di bawah ya, di mungkin 142 sampai 143 atau satu berapa ya. Kemudian di amatir atau di Orari itu di 144 sampai 148, 149 ya teman-teman. Jadi itu range dari VHF-nya. Kalau di UHF-nya itu banyak, masing-masing punya range di situ. Dan kalau untuk di UHF untuk amatir Orari itu sekunder ya teman-teman. Oke, sehingga ketika ada yang bertanya, gimana kalau kita nanti naik gunung ya? Naik gunung frekuensinya silakan aja, nanti tanya di pos 1. Biasanya kalau naik gunung kan ada pos 1, ada pos apa di bawah, Anda tanya saja di situ, komunitas di situ, frekuensinya berapa, Anda minta, sehingga ketika Anda naik gunung, ketika Anda tersesat, itu bisa Anda gunakan frekuensi untuk memanggil. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai POC hybrid 3 band dari Telkom TC988 Plus yang sudah kita coba untuk tampilkan di depan Anda semua. Dan tentunya dengan hadirnya POC seperti ini memudahkan kita untuk berkomunikasi, berintegrasi antara POC ya, POC to analog dan analog to POC, sehingga dengan adanya fungsi repeater ini mempermudahkan kita untuk berkomunikasi. Tentunya di antara grup atau satu komunitas yang memang membutuhkan komunikasi yang tidak terputus dan lancar seperti itu ya. Dan tentunya ini juga bisa dimanfaatkan di berbagai aktivitas. Mungkin antara Anda dan grup, mungkin ada yang amatir, ada yang mungkin orang biasa ya. Misalnya seperti ini. Ketika Anda tidak mempunyai call sign, maka Anda cukup bawa POC saja. Ketika Anda mempunyai call sign, Anda pakai radio ya, analog, sehingga yang nggak punya call sign dengan yang punya call sign itu bisa berkomunikasi. Yang nggak punya call sign cukup dengan POC, yang punya call sign pakai analog, sehingga dua-duanya aman, dua-duanya bisa berkomunikasi dengan adanya POC hybrid yang ada di depan saya ini. Nah, tentunya yang megang POC hybrid juga ini tidak selalu harus dihidupkan. Ini adalah sesuatu yang dihidupkan sewaktu-waktu saja teman-teman, sehingga tidak mengganggu frekuensi yang ada di sekitarnya. Dan itu tentunya juga kita sesuaikan dengan frekuensi-frekuensi yang tidak digunakan. Ketika Anda gunakan, ya tolong diganti frekuensinya yang tidak digunakan. Ketika di sini meskipun amatir kan tentunya harus mencari frekuensi yang agak kosong supaya tidak mengganggu percakapan orang lain seperti itu. Saya kira itu ya teman-teman ya, sehingga Anda tidak perlu khawatir lagi ketika Anda nggak punya call sign. Anda bisa berkomunikasi dengan sesama amatir. Caranya dengan menggunakan hybrid dari Telkom ini, sehingga bisa menghubungkan POC dan radio analog. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga ini bermanfaat dan menjadi pertimbangan bagi Anda untuk menentukan sebuah produk. Kalau ditanya harga, nanti di link deskripsi ada ya teman-teman. Nanti akan saya tampilkan di situ untuk link pembeliannya. Dan tentunya kalau saya sampaikan di sini nanti pasti beda lagi. Kalau video ini sudah ditonton setahun yang ke depan atau 2 tahun ke depan,
Bisa saja ini harganya naik, bisa saja ini harganya turun, sehingga tidak sesuai apa yang saya ngomong di sini. Tapi ketika Anda tetap buka di linknya itu, bisa saja berubah sesuai dengan linknya yang ada di situ. Oke teman-teman, sekian saya dari saya yang Charlie itu yang Kinda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye bye.